Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital yang seperti ini, jarak bukan lagi menghalang untuk kita untuk terus belajar dari rumah. Melalui webinar ini, marilah kita memanfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, untuk menambah wawasan dan juga memperluas jaringan. Dan mari kita mulai. Dan pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang pembahasan interaktif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam, dan lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan kita yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu kepengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Dani Yoso selaku pemilik dari Bespot Network. Yang saya hormati juga pemateri debat pada hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan pada hari ini. Semoga dengan adanya cara yang rutin kita lakukan setiap harinya di bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi, ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hazur Wazwar, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk memberikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dengan pembacaan doa. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi inti. Ketiga ada sesi tanya jawab. Dan kemudian yang terakhir ada penutupan dengan pengenalan profil Best Practice Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudari Najwa Umar Miriaman. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum webinarnya dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat.
Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan. Kesalahan dosa yang kami perbuat, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami kembali. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi menarik berjudul ransomware yang akan dibawakan oleh Saudara Alif. Sebelum itu, sekedar pemberitahuan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan juga open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Alif, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Hazrul untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, kita akan mulai dengan perkenalan dulu ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Alif Ahmad Nizat. Saya berasal dari Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Ya, saya dari Papua Pegunungan. Untuk alamat domisili saya saat ini yaitu di Cibodas, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk pendidikan formal terakhir saya yaitu saya sebagai siswa di SMK Robinson Muftadiin Balikambang. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan non formal sebagai anak mondok NRB 24 di Bespat Network Academy. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya melalui via email, bisa di alifahmadinizat0@gmail.com. Di sini juga saya memiliki blog pribadi, yaitu alifnizat.blogspot.com. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin menghubungi di media sosial saya, yaitu saya memiliki beberapa media sosial yang aktif ya, mulai dari Instagram, di alif.nizat0, lalu ada LinkedIn, lalu ada Telegram juga, ya, dan saya juga aktif di Discord ya. Baik, mungkin cukup untuk perkenalan saya. Kita masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya di materi ransomware ini nantinya saya akan membaginya menjadi dua part ya, karena keterbatasan waktu juga. Tapi kalau cukup nanti kita akan lanjut, kita akan selesaikan hari ini juga. Nah, oke, di part pertama ini saya mengambil judul ransomware part 1, ancaman digital yang terus berkembang. Nah, di part 1 ini atau di day pertama dari webinar ini, eh, kita akan belajar apa itu ransomware dan mengapa sih ransomware ini terus berkembang. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini adalah topik list day pertama atau part 1. Nah, nanti kita yang pertama itu ada pengenalan. Kita akan berkenalan dengan ransomware. Apa sih itu ransomware? Lalu sejarahnya seperti apa? Perkembangannya juga seperti apa? Nah, kita akan berkenalan lebih lanjut tentang ransomware ini. Lalu yang kedua yaitu kita akan belajar tentang jenis-jenis ransomware. Nah, kita akan belajar. Jadi ransomware itu bukan cuma satu jenis atau dua jenis ya, tapi ada banyak sekali ya. Nah, itu kita akan pelajari tentang ransomware, jenis-jenis ransomware. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari juga tentang cara penyebaran si ransomware ini seperti apa. Dan yang terakhir di day pertama atau part 1 ini kita akan mempelajari siapa sih target serangan dari si ransomware ini. Nanti kalau cukup waktunya juga kita akan eh, apa
kita akan lanjut ke D2 juga kalau waktunya cukup ya. Di D2 ini nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana cara pencegahan dari ransomware ini. Nah, lalu nanti akan kita simulasikan juga mulai dari ransomware-nya bekerja itu seperti apa. Nah, kita akan simulasikan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke, lanjut saja yang perkenalan. Nah, di topik pertama kita akan berkenalan dengan si ransomware. Sebenarnya ransomware ini seperti apa? Oke, ini adalah subtopik list dari ransomware. Jadi di subtopik list ini kita akan belajar ransomware itu apa, lalu bagaimana sejarah dan perkembangan dari ransomware sendiri, lalu yang ketiga di subtopik list bab pertama ini kita akan belajar mengapa sih ransomware ini sangat berbahaya gitu. Oke, lanjut saja. Nah, ransomware. Ransomware ini adalah jenis malware yang mengekskripsi sebuah file atau sistem korban. Lalu si hacker ini akan meminta tebusan untuk agar aksesnya itu bisa dikembalikan. Nanti nanti eh, si komputer korban ini akan dikirimi ransomware. Nah, lalu si user ini biasanya tidak tahu kalau file yang dikirimi oleh si hacker ini adalah sebuah malware atau ransomware. Kalau nggak tahu malware itu ya bisa dibilang sebagai virus ya. Nah, biasanya si hacker ini modusnya adalah mengirimkan sebuah file kepada si target yang banyak ya modusnya ya. Tapi yang paling sering digunakan itu atau yang paling sering terjadi yaitu menggunakan eh, s- email palsu. Jadi si hacker ini akan berpura-pura menjadi seorang yang dari seseorang dari eh, lembaga atau institut yang ilegal, yang legal maksudnya, yang legal lalu berpura-pura menjadi dari pihak legal dan lalu akan mengirimkan sebuah file kepada email korban. Nah, nanti si korban yang tidak tahu kalau itu adalah file palsu atau email palsu akan membuka si file yang berisikan ransomware ini. Nah, setelah si korban membuka si ransomware ini, nanti si sistem operasi atau si semua file-file yang ada di dalam laptop si korban ini atau bahkan jaringan si korban bahkan akan dikunci ya dan nantinya setelah terkunci nanti akan ada muncul pesan. Nah, pesan ini mengatakan akan jika ingin mem- jika ingin mendapatkan kembali akses dari si laptop ini maka si korban harus membayarkan sejumlah besar uang. Nah, biasanya uang yang diminta ini tidak sedikit ya. Nah, lalu setelah si target atau korban ini membayarkan sejumlah uang, nanti baru si hackernya ini atau si pengirim ransomware ini akan memberikan si kuncinya ini. Nah, kalau dianalogikan, ini seperti ini. Ini ada sebuah rumah. Nah, sebuah rumah ini kita ibaratkan sebagai PC, PC kita atau sistem operasi kita. Nah, kita yang adalah penghuni rumah tersebut adalah sebagai user, diibaratkan sebagai user. Nah, lalu ada lagi hacker. Hacker ini kita ibaratkan sebagai kurir atau si pengirim. Nah, lalu si pengirim ini akan memberikan paket kepada dengan alamat tujuan si rumah korban ini. Nah, tapi si paket ini akan ditaruh di luar rumah dong. Nggak mungkin paket begitu datang langsung ditaruh di dalam rumah kan nggak mungkin gitu. Nah, nanti kalau kita sebagai user penghuni rumah tersebut
pasti akan mengambil paket tersebut dan membawanya masuk ke dalam rumah. Nah, disinilah ransomware mulai terjadi ya. Nanti ketika kita membuka paket kita di dalam rumah ini atau PC tersebut, nah nanti secara otomatis eh, isi paket tersebut yang ternyata adalah, kita ambil contoh sebagai robot invasi lah. Kita membawa paket-paket yang tidak kita ketahui itu ke dalam rumah kita. Nah, di rumah itu ternyata isi paket tersebut adalah si robot robot invasi. Nah, robot invasi ini akhirnya menginvasi rumah kita dan mengusir kita dari rumah kita sendiri. Nah, lalu nanti si robotnya ini akan mengunci mengunci si rumah ini. Nah, jadi mengisolasi rumah ini. Jadi kita sebagai user yang sah atau pemilik rumah tersebut tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, rumah kita sendiri, karena terkunci dari dalam. Nah, untuk bisa masuk lagi ke dalam rumah kita, nah kita perlu sebuah remote atau tombol on off, remote remote power lah. Remote power ini yang punya cuma si pengirim dari robot ini. Nah, nantinya nantinya si si pengirim ransomware ini menghubungi si target akan menghubungi si target untuk sambil bilang begini ya, kita ambil santainya aja ya, simpelnya aja. Ibaratnya si pengirimnya ini bilang begini ke si pemilik rumahnya ini, saya saya punya remote buat matiin si robot yang ada di dalam rumah kamu. Nah, tapi kamu harus bayar tebusan dulu kepada saya. Nah, baru setelah si user membayar uang tebusan kepada si hacker nanti atau pengirim ini, nanti baru akan dikasihkan untuk kunci dari si robot tersebut untuk mematikan si robot tersebut. Nah, bisa jadi kunci yang diberikan oleh si hacker ini adalah malware versi terbaru juga. Jadi belum tentu malah nanti kita matiin si robotnya itu mungkin malah mengaktifkan robot yang lain seperti itu. Itu adalah pengertian dari ransomware. Jadi intinya adalah ini adalah malware yang mengenkripsi file atau sebuah sistem operasi untuk nanti dimintai tebusan untuk agar si user dapat mengakses kembali si file-file atau sistem operasi tersebut. Itu. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu target dari ransomware. Nah, serangan ini nanti kita akan bahas lebih lebih rinci atau lebih lanjutnya di slide selanjutnya, di bab-bab selanjutnya. Nah, ini kita hanya sebagai garis besarnya ya. Jadi si ransomware ini sering menargetkan perusahaan. Mereka sering menargetkan perusahaan, rumah sakit, pemerintahan, hingga bahkan pengguna individu. Nah, kenapa? Yang satu, pertama, mereka punya data yang sangat berharga. Jadi, nanti kita atau perusahaan atau rumah sakit atau bahkan lembaga pemerintahan ini, mereka ini punya data-data yang berharga. Jadi kalau kalau terkena ransomware atau serangan malware yang mengunci data-data mereka, mereka tidak mau harus membayar denda kepada denda atau tebusan kepada si pengirim ransomware ini untuk mendapatkan kunci dan akses kembali dong. Gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada operasional mereka sangat bergantung pada sistem digital. Nah, banyak ya ini kalau ini poin dua ini lebih ke arah perusahaan ya. Perusahaan ini mereka menggunakan sistem operasional. Nah, sistem operasionalnya ini lihat
ini bergantung kepada sistem digital. Dan sekarang siapa sih yang nggak pakai sistem digital untuk operasional mereka? Jadi kalau semisal ransomware sistem perusahaan ini terkena ransomware, nah, otomatis operasional mereka jadi terganggu dong. Nah, itu jika operasional mereka terganggu, jadi akhirnya perusahaan menjadi rugi. Nah, mau tidak mau, nah, si perusahaan ini akan membayar denda agar atau tebusan kepada pengirim ransomware agar memberikan eh, file crypt atau kunci dari ransomware tersebut agar operasional mereka tidak terganggu lama lah, dan mereka bisa kembali profesional seperti itu. Lalu di poin ketiga, ini keamanan mereka sering lemah, terutama sistem lama yang tidak diupdate. Nah, ini adalah sebuah fakta yang cukup mencengangkan bahwa perusahaan-perusahaan, terutama di Indonesia, itu mereka tidak atau menyepelekan keamanan digital mereka. Jadi eh, sebe- jadi perusahaan itu banyak, terutama di Indonesia ya, banyak memberikan eh, banyak memberikan investasi yang kepada hal-hal yang selain infrastruktur IT dan keamanan digital mereka. Seperti itu. Nah, ini ibarat lalu nanti kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini mereka itu kalau udah kena baru mereka cepet-cepet benerin. Nah, contohnya nih em, pada tahun 2023 di BSI ya. BSI itu mereka sebelumnya, oh nggak usah, ntar aja itu. Nah, ini gimana ya? Nah ya, perusahaan itu mereka gini, perusahaan mereka itu kalau udah kena serangan ransomware atau kena serangan serangan dulu, baru mereka, aduh gimana ini, gimana nih. Nah kalau udah selesai, baru mereka akan memberi meningkatkan keamanan mereka. Jadi ibaratnya rugi dulu, baru mereka baru sadar gitu, seperti itu. Nah lalu yang selanjutnya di poin keempat, yaitu mereka punya uang untuk membayar tebusan besar. Nah ini si si pengirim ransomware ini biasanya mem, apa, meminta uang tebusan yang tidak sedikit seperti itu, biasa bisa nyampe triliunan ya, triliunan, jutaan dolar seperti itu. Nah, mereka perusahaan, rumah sakit, pemerintahan atau bahkan individu ya harus mau tidak mau harus membayar si hackernya juga ini atau pengirim ransomware juga ini. Mereka kan mikir juga kan ya, kalau ngapain saya ngehack atau ngirimin malware kepada mereka kalau mereka saja nggak menguntungkan untuk saya. Nah, seperti itu. Lalu di poin terakhir, di poin kelima, yaitu adanya tekanan publik dan regulasi yang membuat mereka harus pulih secepatnya. Nah, kita ambil contoh di tahun 2023 atau 2024, di mana sistem pemerintahan itu terkena serangan ransomware. Nah, itu di tahun itu banyak yang menuntut untuk sistemnya segera dipulihkan, kan? Karena untuk ada kesibukan masing-masing, misal serangan ransomware. Nah, si publik otomatis kalau si pemerintahan ini terkena sebuah ransomware, kan jadi sistem pemerintahan ini tidak bisa diakses ya. Nah, sebagai publik dan pihak regulasi yang
ingin mengakses sistem pemerintahan tapi tidak bisa mengakses. Nah, otomatis komplain dong kepada kepala pemerintahannya. Nah, dan lalu si publik sama pihak regulasi ini akan mendesak atau menuntut si kepala pemerintahan untuk segera memulihkan sistem pemerintahan ini. Nah, mau tidak mau si kepala pemerintahan yang ingin sistemnya yang mendapatkan tekanan dari luar juga ingin sistemnya pulih secara normal harus membayar sejumlah denda kepada si pengirim ransomware kan untuk mendapatkan file decrypt atau kunci dari si ransomware ini seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk kepada metode pembayaran untuk si ransomware. Ransomware ini biasanya meminta si pengirim ransomware ya, pengirim ransomware ini biasanya meminta uang tebusan atau denda dalam bentuk cryptocurrency atau kripto ya. Nah, contoh yang contoh eh, contoh cryptocurrency itu ya seperti Bitcoin, Ethereum, Ethernet dan lain-lain ya. Nah, mengapa sih si pengirim ransomware ini lebih meminta bayaran secara pembayaran secara kripto ya? Nah, tentunya yang pertama karena kripto ya sedang naik daun di beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama, tapi ada beberapa faktor lain juga yang menjadi penyebab mengapa si pengirim ransomware ini atau si hacker ini meminta bayaran secara cryptocurrency. Yang pertama yaitu anonymous pengguna. Jadi transaksi yang dilakukan dengan alamat dompet digital yang tidak mencakup ini kripto ini tidak mencakup identitas pemilik ya. Nah, membuat jadi untuk si tim IT untuk melacak si pengirim ransomware ini dari mana ini akan sulit sekali. Lalu yang kedua yaitu ada desentralisasi. Nah, ini tanpa perantara seperti bank. Jadi cryptocurrency ini tidak ada perantaranya ya. Nah, ini transaksi langsung antara pengguna dan tidak ada catatan resmi. Lalu yang keempat ada regulasi yang lemah. Nah, ini banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas mengenai cryptocurrency. Nah, jadi ini menyulitkan penegak hukum dalam menerapkan aturan transaksi terkait gitu. Lalu yang kelima ada kecepatan transaksi. Transaksi yang cepat ini dari si kripto ini menyulitkan otoritas IT atau otoritas terkait untuk melacak dana sebelum berpindah atau dikonversikan. Nah, maaf. Nah, jadi ini jadi transaksi yang sangat cepat ini membuat tim yang berwenang atau tim terkait susah untuk melacak si kripto ini. Nah, kita contohkan gini aja. Misal nih ada ini adalah si korban, ini si hacker. Lalu ada tim terkait atau tim IT lah biasanya. Nah, saat si korban ingin eh, saat si korban ingin mengirimkan uang tebusan kepada si hacker untuk mendapatkan file kuncinya, kunci filenya. Ini sebenarnya si tim IT ini akan ingin akan menganalisa data data tujuannya itu kemana gitu. Nah, tapi karena teknologi kripto ini sangat cepat, ya, nah ini sebelum tim IT-nya berhasil melacak, maaf, sebelum tim IT-nya dapat melacak si kripto yang dikirimkan, alamat atau sebelum tim IT-nya ini bisa melacak alamat dikirimkannya kripto ini,
kriptonya ini udah nyampe duluan ke si hackernya ini. Nah, belum lagi kalau si hackernya ini langsung mengubah ke ke kripto jenis lain, seperti misalnya si korban ini ngirimin kripto jenis Bitcoin. Nah, langsung setelah nyampe di si hacker, malah si hacker langsung mengubah dari Bitcoin dikonversikan menjadi Ethereum atau bahkan langsung ke bank yang lain seperti itu. Nah, hal ini hal ini yang membuat si cryptocurrency ini sering sering kali digunakan dalam aktivitas ilegal. Nah, ini menambah kompleksitas dalam upaya pelacakan oleh pihak berwenang. Gitu. Oke, mungkin cukup itu untuk dari apa itu ransomware. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah dari ransomware. Nah, ransomware ini awalnya ditemukan di tahun 1989. Nah, lalu berkembang hingga di tahun 2025 yang sedang marak-maraknya ini ya. Di sini kita akan membahas bukan hanya sejarahnya, tapi juga perkembangan dari si ransomware sendiri ini seperti apa. Oke, lanjut masuk ke yang pertama. Di jadi ransomware pertama kali diciptakan ini di tahun 1989 atau 1989. Nah, ransomware jenis ini, ransomware pertama ini dinamakan sebagai Edge Trojan. Nah, ransomware pertama ini di media penyebarannya itu melalui floppy disk. Nah, bagi yang nggak tahu floppy disk itu apa, itu ibaratnya hard disk lah, tapi karena ukurannya itu lumayan besar juga. Untuk kapasitas dari floppy disk itu dia cuma nyampe 800 KB hingga 2,8 MB, nggak salah ya. Nah, kapasitas standarnya itu sekitar 1,44 MB. Tuh, nantinya si pengirim ransomware ini atau si hacker ini akan menyuruh si target untuk ini hacker ya, hacker. Terus ini si pengirim apa target, target, target. Nah, si hacker ini akan menyuruh si target untuk menaruh uang tebusan di loket ini, loket ini. Nah, dan di loket itu sudah ada si kunci dari ransomware-nya juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu mulai berkembang di tahun 2005. Jenis dari ransomware ini yaitu ada GP Code dan Archivus. Di ransomware ini mulai menggunakan enkripsi asimetris, nah, untuk mengunci file. Jadi lalu si korban ini akan diminta membayar menggunakan metode tradisional seperti Western Union, lalu ada e-gold, nah, seperti itu. Lalu berkembang lagi di tahun 2013. Nah, ini di tahun 2013 ini perkembangan ransomware sudah mulai pesat ya, mulai meningkat pesat. Nah, jenis dari ransomware ini itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling umum digunakan di tahun 2013 ini adalah CryptoLocker. Ini mulai menggunakan yang namanya RSA 2048 encryption. Dan ini sama saja hampir mustahil untuk dideskripsi tanpa kunci. Ya, jadi mau tidak mau si korban ini akan mengirimkan uang tebusan kepada si hacker seperti itu. Bagi yang nggak tahu RSA 2048 ini ya, ini adalah metode enkripsi kunci publik atau asimetris yang menggunakan kunci berukuran 2048 bit yang dikenal sebagai RSA atau reverse reverse Samir Adleman ya, dan merupakan algoritma yang umum digunakan untuk melindungi data sensitif. Tapi di sini disalahgunakan malah untuk mengunci si data tersebut.
Lanjut lagi di tahun 2016. Oke, di tahun 2016. Di ta- ransomware jenis ini muncul varian yang bernama Loki dan Cerber. Si Loki sendiri ini adalah banyak digunakan penyebarannya lewat email ya, email phishing dengan lampiran word dan makro berbahaya. Nah, sedangkan untuk si Cerber ini, dia adalah salah satu ransomware pertama yang menggunakan ransomware as a service. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang ransomware as a service ini di slide selanjutnya. Oke, lanjut di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 muncul varian baru lagi yang dinamakan sebagai WannaCry dan NotPetya. WannaCry ini memanfaatkan eksploitasi Eternal Blue yang menyebar secara otomatis melalui SMB. Nah, lalu di tahun 2017 ini adalah eh, kasus serangan ransomware terbesar ya, yang mana melibatkan membuat 200 ribuan komputer bahkan lebih itu menjadi korban dari si ransomware ini. Ini bisa dilihat ini menjadi serangan ransomware terbesar yang menyerang lebih 200 ribu komputer di 150 negara lebih. Jadi 150 negara, sekitar 150 negara itu terkena ransomware di 200 ribu komputer secara total ya, di seluruh dunia itu. Lalu ada lagi varian NotPetya. Ini adalah ini Notepad ini terlihat seperti ransomware. Nah, tapi sebenarnya lebih seperti wiper malware. Wiper malware itu jadi adalah eh, bukan seperti ini malware yang wiper malware ini sebenarnya adalah sebuah malware yang mana menghapus semua file-file si korban tanpa ada harapan untuk pulih kembali seperti itu. Jadi kalau PT ini sebenarnya adalah wipe malware. Nanti jadi dari varian NotPetya ini dia tidak meminta tebusan, tapi langsung menghapus seluruh data-data dari si target seperti itu. Dan si dan tidak ada apa? Tidak ada kemungkinan atau harapan untuk si data-data ini pulih kembali. Seperti itu. Lalu di tahun 2019 ada lagi muncul varian bernama Ryuk dan Sodinoki Sodinokibi ya, atau di sini bisa disebut sebagai Reevil. Nah, jadi Ryuk ini menargetkan perusahaan besar dan meminta tebusan jutaan dolar. Nah, kalau sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya si pengirim ransomware ini meminta tebusan dengan jumlah ya masih bisa ditolerir, tapi di tahun 2019 ini perusahaan si pengirim ransomware ini mulai meminta tebusan yang dengan jumlah yang besar ya, bisa nyampe jutaan dolar juga, atau kalau dirupiahkan sekitar miliaran lebih lah seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu Sodinokibi atau Reevil, terkenal dengan double extortion. Nah, jadi si ransomware jenis ini tidak hanya mengenkripsi si data, tapi juga mencuri dan mengancam untuk membocorkannya. Nah, jadi kalau semisal komputer kita terjangkit oleh reevil ini, nanti si eh, si si hacker si hacker ini bukan hanya mengunci si si komputernya ini, tapi juga mencuri data-data, semua data yang ada di komputer si korban. Seperti itu. Nah, jadi kalau semisal
tidak si target tidak ingin membayar tebusan kepada eh, si pengirim ransomware ini atau hacker ini, ya siap-siap aja buat kehilangan data dan penyebaran informasi-informasi yang ada di datanya ya, seperti itu. Nah, di tahun 2000 kita lanjut di tahun 2021. Nah, di 2021 ini muncul yang namanya Conti dan DarkSide. Ini adalah varian dari ransomware ya. Conti ini sangat agresif. Bahkan si ransomware jenis ini, si pengirimnya ini tega untuk menyerang rumah sakit dan perusahaan besar. Bayangkan nih, rumah sakit tempatnya kita berobat, orang-orang yang terancam nyawanya malah diserang oleh ransomware. Aduh, itu sangat agresif sekali ya. Nah, untuk dark side ini bertanggung jawab atas serangan kolonial pipeline yang menyebabkan kekurangan bahan bakar di Amerika Serikat. Wah, coba bayangkan ransomware ini ransomware jenis ini bahkan membuat sebuah negara menjadi rugi dan menyebabkan kekurangan bahan bakar di Amerika Serikat. Jadi Colonial Pipeline ini adalah serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok DarkSide pada tanggal 7 Mei 2021 yang menyebabkan gangguan serius pada operasi pipa bahan bakar utama di Amerika. Nah, Colonial Pipeline ini mengancam pasokan bahan bakar di wilayah pantai timur. Hmm. Jadi Amerika Serikat di bagian wilayah pantai timur ini terancam pasokan untuk bahan bakarnya karena si pipa yang menuju ke wilayah pantai timur ini di diserang oleh ransomware. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut di 2023. Ini muncul varian yang dinamakan sebagai Lockbit dan Black Cat atau Black Cat ini sering disebut juga sebagai al 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 ALPHV. Saya nggak tahu penyebutannya seperti apa. Nah, Lockbit ini muncul di Lockbit 3.0 ini menggunakan strategi triple extorting, yaitu mengenkripsi, mencuri, dan mengancam korban melalui DDoS. Nah, bagi yang nggak tahu DDoS adalah serangan cyber yang dilakukan dengan membanjiri server dengan permintaan palsu. Serangan ini bertujuan untuk membuat server kewalahan dan tidak dapat diakses. Jadi kalau jadi dengan serangan DDoS ini si server akan menerima banyak request atau permintaan. Nah, sehingga membuat orang lain atau user lain ini tidak bisa mengakses si server karena si servernya ini kewalahan dengan request dari orang-orang tersebut. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu Black Cat. Ini adalah ransomware canggih yang ditulis dengan rus untuk menghindari deteksi antivirus. Jadi di tahun ini antivirus sudah tidak terlalu eh, istilahnya bisa dibilang sebagai lepas. Nah, jadi si ransomware ini bisa lepas dari deteksi antivirus. Nah, terus ini adalah bahasa pemrograman yang berfokus pada keamanan, kinerja, dan efisiensi. Terus ini dirancang untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada bahasa pemrograman lain, seperti C dan C++. Jadi, si ROS ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman. Nah, dan si ransomware ini dibuat oleh bahasa pemrograman RUS. Kalau kalau ransomware dibuat menggunakan RUS, ini otomatis antivirusnya tidak bisa mendeteksi si ransomware ini. Seperti itu. Nah, masuk di tahun 2025, yaitu adalah tren ransomware. Nah, ransomware ini di tahun ini banyak untuk
dibuatnya itu banyak menggunakan AI. Nah, itu membuat banyak file-file di kriptonya itu sudah usang ya. Jadi AI kan dia belajar secara AI itu dia belajar secara mandiri dan terus berkembang kan. Nah, tapi AI-nya ini dengan disalahgunakan untuk digunakan sebagai ransomware seperti itu. Ini lebih sulit dideteksi karena berjalan langsung di memori tanpa menyimpan file berbahaya. Lalu di tahun 2025 ini serangan ke cloud dan IoT juga mulai mulai marak. Nah, ransomware ini mulai menargetkan cloud storage dan perangkat pintar seperti IoT. Itu IoT kalau diserang oleh ransomware, otomatis kita tidak bisa mengakses si perangkat IoT tersebut. Nah, contohnya CCTV. Nah, kita kita punya akses ke CCTV-nya, tapi karena diserang oleh ransomware, jadi kita nggak bisa mengakses CCTV-nya itu dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Itu itu CCTV adalah salah satu dari contoh perangkat IoT ya. Lalu untuk cloud juga itu sangat luar biasa sekali ya. Dan ransomware ini sekarang di tahun sekarang ini sudah bisa menyerang cloud. Yang seperti yang kita tahu, di tahun-tahun sebelumnya cloud itu adalah penyimpanan yang sangat besar dan aman ya menurut kita ya. Oke, lanjut. Mengapa sih ransomware itu berbahaya? Nah, di sini ada 4 poin. Kita akan bicara tentang dampak serangan ransomware ini seperti apa. Yang pertama, file terenkripsi dan tidak bisa diakses tanpa kunci deskripsi. Kunci deskripsi ini adalah maksudnya ya kunci dari si ransomware ini, dari serangan ransomware ini. Lalu yang kedua, ada downtime operasional dan gangguan bisnis yang besar. Ini bisa membuat rugi perusahaan. Bayangin aja kalau perusahaan downtime dan gangguan bisnis selama beberapa detik saja itu sudah bisa menghasilkan kerugian hingga 200 juta. Nah, atau bahkan miliaran seperti itu. Lalu yang ketiga, potensi kebocoran data jika hacker menggunakan double exhausting. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, double exhausting itu adalah si hacker bukan hanya mengunci si file atau sistem operasi dari komputer korban, tapi juga menyalin semua file atau data-data yang ada di di komputer korban dan mengancamnya untuk disebarluaskan seperti itu. Lalu yang keempat yaitu ada serangan semakin canggih dan sulit dideteksi oleh antivirus biasa. Nah, ini karena apa? Karena di sekarang ini banyak ransomware yang mulai dibuat oleh AI. Nah, AI ini belajar sendiri gimana sih kalau semisal disalahgunakan nih, AI ini bisa menjadi sangat berbahaya. Hmm. Misal kita, semisal kita, semisal AI ini dikhususkan untuk membuat ransomware. Nah, si AI ini akan belajar bagaimana sih cara celah-celah yang ada di sistem operasi tersebut. Nah, nanti si AI ini akan membuat versi terbaru dari ransomware tersebut untuk untuk membuat ransomware yang lebih kuat lagi seperti itu. Oke, ini di sini ada statik dari penyebaran ransomware dari tahun 1989 hingga tahun 2025 ya. Ini bisa dilihat di sini mulai terjadi serangan ransomware yang cukup signifikan mulai dari 2013, 2016-an. Lalu naik lagi di tahun 2020 semakin tinggi lagi ya. Lalu di tahun 2023 sini, nah yang lalu ini yang paling banyak terjadi ini di tahun 2025. Bisa dilihat statiknya seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke bab kedua yaitu jenis dari ransomware.
Di sini ada saya sebenarnya banyak ya jenis-jenis ransomware, tapi saya di sini hanya memberikan beberapa jenis ransomware yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada Locket ransomware, yang kedua ada crypto ransomware, lalu kita akan bahas juga yang tadi sempat disinggung yaitu RAAS atau ransomware as a service. Lalu yang keempat yaitu ada double extortion ransomware, lalu yang kelima mobile ransomware, dan yang keenam dan terakhir di subtopik list bab 2 ini ada online versus offline encryption. Oke, kita masuk ke sub topik list pertama yaitu locket ransomware. Jadi si locket ransomware ini yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah ya ini mengunci seluruh sistem operasi dan membuat korban tidak bisa mengakses perangkat. Nah, biasanya pesan peringatan palsu ini seolah-olah dari kepolisian. Jadi misal ransomware ini dijalankan nih di komputer ini. Nah, lalu nanti si sistem operasi ini tidak akan bisa diakses oleh si user, tidak bisa diapa-apakan. Nah, nanti setelah ransomware ini berjalan akan ada pesan peringatan. Nah, pesan peringatan ini eh, lebih tampaknya lebih seperti dari pihak yang berwenang. Contohnya ngomong kayak, PC Anda melanggar 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 kebijakan. Jadi kami dari pihak kepolisian akan mengunci komputer atau laptop Anda seperti itu. Nah, contoh dari jenis locket ransomware ini adalah Police Locker ransomware dan WinLocker ransomware seperti itu. Lanjut, ada crypto ransomware. Nah, ini menginskripsi file penting dokumen seperti foto, database hingga tidak bisa dibuka. Nah, si korban ini masih bisa mengakses si perangkat, tapi seluruh data-data yang ada di komputer tersebut akan terkunci. Nah, jadi kita buat apa gitu? Kita punya si sistem operasinya, tapi file-filenya kita nggak bisa diakses. Seperti itu. Ini adalah salah satu ciri dari crypto ransomware ini. Nah, contoh dari varian crypto ransomware jenis crypto ransomware ini adalah CryptoLocker, ada WannaCry, ada Ryuk, ada Reevil, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, lanjut ke ransomware as a service atau RAAS. Nah, ini adalah model bisnis di mana siapa saja bisa menyewa ransomware dan menyerang target. Nah, jadi siapa saja di ransomware as a service ini si tidak perlu menjadi hacker untuk bisa membuat ransomware. Jadi kita hanya perlu menyewa ransomware yang sudah dibuat oleh si hacker lah. Gampangnya seperti itu. Nah, ini operator mendapatkan nanti si operator atau si penyewa ransomware ini akan mendapatkan komisi dari bayaran tebusan. Alurnya seperti ini ya. Nanti kita ini ada si hacker, lalu ada si penyewa ransomware ini, lalu ada si target. Sini ada tiga entitas ya. Nah, jadi nanti eh, penyewa si penyewa ini akan menyewa ransomware yang sudah dibuat oleh si hacker. Selanjutnya si penyewa ini akan memberikan ransomware ini kepada si target. Nah, setelah si target ini membayarkan uang denda kepada si penyewa, nanti si penyewa ini akan membagi dua hasil eh, hasil dari denda atau tebusan si target ini. Jadi ibarat dibagi 50-50 lah antara si penyewa dan si hacker yang membuat ransomware ini. Seperti itu adalah
model dari ransomware as a service. Nah, selanjutnya kita lanjut ke double extorting ransomware. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan juga yang sebelum-sebelumnya. Ransomware ini selain mengenskripsi sebuah file, si hacker juga akan mencuri data dan mengancam akan membocorkan datanya. Jadi udah datanya udah dikunci, terus si hackernya ini bukan cuma ngancam buat kunci terus apa ya namanya si sistem operasinya atau file-file yang ada di laptop si 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 korban, tapi juga mengancam untuk menyebarluaskan data-data tersebut. Si korban ini tidak akan hanya kehilangan file, tapi juga terancam kebocoran data sensitif. Contoh-contoh dari double extorting ya, jenis ini yaitu ada Maze, ada Reveal, ada juga Black Cat atau tadi ALPHV ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mobile ransomware. Ransomware jenis ini yaitu menargetkan smartphone. Nah, kalau umumnya ransomware itu menargetkannya komputer seperti Windows, Linux. Nah, di ransomware jenis ini menargetkannya Android dan iOS. Jadi bukan sekarang tidak hanya komputer besar yang menjadi target dari ransomware ini, tapi Android dan iOS juga menjadi targetnya ya. Sebenarnya Android dan iOS ini juga itu adalah eh, apa ya? Adalah komputer, tapi komputer versi mini gitu. Jadi Android yang kita gunakan sehari-hari, Apple itu termasuk ke dalam komputer kecil seperti itu. Nah, biasanya ransomware ini menyebar lewat aplikasi berbahaya atau malfasting. Contohnya, contoh dari jenis mobile ransomware ini ada yang pertama SVPank, SVPank, Coller, dan WannaLocker. Kita lanjut ke jenis selanjutnya yaitu online versus offline encryption. Online encryption, ransomware ini terhubung ke server hacker untuk mendapatkan kunci enkripsi untuk setiap korban. Nah, setiap korban ini punya kunci file yang berbeda-beda, jadi sulit untuk mencari universal deskriptornya, ya. Deskriptor atau eh, sulit untuk mencari kuncinya lah, kunci dari si ransomware ini. Jadi si sebenarnya sekarang sudah banyak untuk kunci dekriptonya, kunci sudah banyak ya tersebar untuk kunci dari si ransomware ini. Tapi kalau itu hanya digunakan itu hanya berlaku untuk si offline encryption. Kalau untuk si online encryption ini, dia setiap korban itu atau setiap si ransomware ini punya kunci yang berbeda-beda. Jadi sangat sulit untuk mencari kuncinya seperti itu. Nah, contoh dari varian online encryption ini ada yang pertama yaitu Stop atau GGFU, GFL, dan ada juga Lockbit. Kita masuk ke selanjutnya yaitu offline encryption. Offline encryption ini seperti yang sudah dibilang tadi adalah ransomware yang bisa mengekskripsi tanpa koneksi internet. Berbeda dari ransomware jenis online. eh, Ransomware jenis ini bisa mengekskripsi file tanpa koneksi internet. Nah, biasanya ransomware jenis ini menggunakan kunci enkripsi yang sama untuk semua korban. Jadi sudah banyaklah tersebar untuk kunci dari ransomware jenis ini. Contoh dari jenis offline encryption ransomware ini yaitu yang pertama ada varian lama dari DigiStop atau DigiFu, lalu ada lagi CryptoMix, lalu ada Babu dan lain sebagainya ya.
Lalu selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu cara penyebaran ransomware. Kita masuk ke topik list, subtopik list dari bab ketiga, yang yaitu cara penyebaran ransomware. Itu cara penyebarannya itu seperti apa sih dari ransomware sendiri? Yang pertama yang paling sering digunakan yaitu tentunya dari ada phishing email, yang kedua ada yang namanya exploit kit dan vulnerability attack. Lalu yang ketiga ada malfestoring dan driver by download. Lalu yang keempat ada RDP attack. Yang kelima ada USB dan removable media. Lalu yang keenam ada botnet dan malware loader. Kita akan bahas semua nih satu persatu mulai dari phishing sampai botnet dan malware loader. Nah, jadi phishing email ini, phishing email kita mulai dari phishing email. Pertama-tama itu flow-nya seperti ini. Pertama-tama si hacker atau si pengirim malware ini atau ransomware ini ya, akan mengirimkan sebuah file dalam berupa email. Medianya ada medianya sebuah email ya, mengirimkan email dengan isi ransomware. Ini hacker hanya ini mengirimkan email palsu yang berisi ransomware. Biasanya modus dari si hacker ini adalah biasanya modus dari si hacker ini yaitu untuk mereka mengaku dari pihak yang berwenang atau pihak yang resmi seperti itu. Lalu yang kedua, setelah itu si target ini akan membawa file email palsu tersebut. Jadi si target yang percaya bahwa itu adalah email yang resmi dari sebuah perusahaan, kan eh, secara naluriah membuka file tersebut yang sudah dikirimkan. Nah, lalu setelah si target ini membuka email tersebut, nanti secara otomatis si ransom eh, sistem ransomware ini akan berjalan. Itu lalu setelah itu si ransomware akan mengunci seluruh sistem operasi atau bahkan hanya filenya doang, hanya saja. Nah, itu tergantung dari jenis malware yang digunakan ya, atau jenis ransomware yang digunakan. Nah, setelah itu PC atau laptop target terkunci dan hacker meminta sejumlah besar uang tebusan. Nanti setelah uang tebusannya dikirimkan kepada si hacker dan hacker memberikan kunci dari ransomware tersebut, tapi si barulah si target atau si korban ini bisa mengakses file-file atau sistem operasi miliknya sendiri. Seperti itu. Lalu kita masuk ke metode kedua yaitu exploit kit dan vulnerability attack. Exploit kit. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi perangkat lunak. Jadi itu penjelasannya. Lalu yang kedua yaitu ketika target mengunjungi situs web yang terinfeksi atau menekan iklan berbahaya, ini akan ini si sistemnya ini akan memindai sistem si korban untuk kerentanan dan baru mendistribusikan malware. Biasanya malware yang didistribusikan ini ada salah satunya adalah ransomware ya. Nah, metode ini memungkinkan penyerang untuk menginfeksi sistem tanpa interaksi langsung dari pengguna. Kit ini sering menargetkan program yang banyak digunakan seperti Adobe Flash atau Java. Nah, berbeda dengan ini yang perlu digarisbawahi yaitu metode ini tanpa interaksi langsung dari pengguna bisa berjalan. Jadi kalau yang sebelumnya yaitu phishing ransomware-nya disebarkan melalui phishing email yang mana harus interaksi dari pengguna yaitu dengan mengklik si file tersebut. Tapi kalau di sini di exploit kit ini dia tanpa interaksi langsung dari pengguna dia sudah bisa terjalan ya. Karena jenis penyebaran ini dia mengeksploit atau
men- eh, memindai sistem celah atau celah sistem yang ada di eh, si komputer korban ini. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada malversting dan drive by download. Nah, malversting ini melibatkan penyisipan kode berbahaya dalam iklan online. Lalu metode ini memanfaatkan jaringan iklan yang sah untuk menyebarluaskan ransomware secara luas. Jadi malware ini menyebar tanpa persetujuan ya. Mungkin ini adalah kesalahan dari si pengguna juga. Biasanya si pengguna ini akan mengklik iklan yang ada di sebuah website. Lalu ternyata si iklan tersebut adalah akan langsung menjalankan kode berbahaya yang berbahaya seperti ransomware contohnya ya. Ini metode ini sangat berbahaya karena ini memanfaatkan jaringan iklan yang sah untuk menyebarkan ransomware secara luas. Seperti itu. Oke, langsung selanjutnya yaitu ada RDP attack. RDP ini adalah Remote Desktop Protocol ya, bagi yang tidak tahu. Jadi RDP ini melibatkan exploit kata sandi. Serangan RDP ini melibatkan exploit kata sandi yang lemah atau rentang dalam layanan RDP untuk mendapatkan akses jasa ke sistem. Nah, penyerang dapat menggunakan metode brute force untuk menebak kata sandi dan kemudian menerapkan ransomware setelah berhasil masuk ke jaringan. Jadi bagi yang nggak tahu RDP ini apa, RDP ini itu adalah eh, protokol yang mana memungkinkan mengakses atau mengakses si server dari si komputer klien. Jadi kita bisa melakukan apa saja di komputer server dari komputer klien. Nah, seperti itu. Nanti modusnya dalam RDP attack oleh hacker yaitu biasanya mereka akan mencoba mengakses si server atau si target ini menggunakan RDP menggunakan RDP. Lalu setelah itu nanti si hacker ini akan menginstal ransomware-nya secara otomatis di si server ini seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu USB dan removable media. Ini adalah metode yang paling lama ya, karena dulu juga ini adalah metode yang digunakan untuk eh, yang pertama kali digunakan dalam penyebaran ransomware ini. Drive drive USB atau USB ini yang terinfeksi dapat berfungsi sebagai vektor untuk penyebaran ransomware. Metode ini sangat efektif di lingkungan di mana pengguna sering berbagi media menggunakan port USB. Ini cara 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 untuk penyebarannya itu yang pertama ada infiltrasi USB. Jadi ransomware ini pertama-tama akan menginfeksi si perangkat USB tersebut. Lalu selanjutnya, ketika setelah si USB ini terpasang oleh ransomware, target target yang menggunakan USB tersebut akan terinfeksi malware atau USB yang terinfeksi masukkannya ke dalam komputer. Nah, malware yang ada di dalam USB ini akan secara otomatis dijalankan. Sini ketika target memasang USB yang terinfeksi ke komputer, malware dapat diinstal secara otomatis. Jadi jadi tinggal nyolok, terus sistemnya berjalan sendiri. Seperti ini banyak diperagakan di film-film hacker. Lalu setelah sistemnya dijalankan, sistem malware-nya dijalankan,
di sini saya mengambil contoh ransomware karena memang pembahasan kita adalah ransomware. Setelah ransomware-nya berhasil masuk ke sistem, ia akan memulai menginskripsi semua file atau bahkan sistem operasi yang ada di komputer, tergantung dari jenis malware yang atau jenis ransomware yang digunakan ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada malware botnet dan malware loader. Nah, botnet ini adalah singkatan dari robot network. Ini adalah sekumpulan perangkat yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang. Nah, penyerang ini disebut sebagai bot master atau bot header. Jadi si bot master atau bot header ini akan menginfeksi menginfeksi komputer si target bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi si pemilik dari laptop atau device atau komputer ini ya akan secara tidak sadar eh, secara tidak sadar bahwa sudah terinfeksi oleh malware seperti itu. Malware lalu selanjutnya adalah malware loader. Ini adalah jenis malware yang dirancang khusus untuk mengunduh dan menjalankan malware lain di sistem yang telah terinfeksi. Jadi ini adalah malware yang dirancang khusus untuk mengunduh dan menjalankan malware. Contohnya ransomware yang yang ada apa? Yang sudah dibuat sedemikian rupa lah. Nah, jadi komputer kamu sudah terinfeksi oleh si malware ini. Nah, ternyata si malware ini adalah malware loader. Nah, malware loader ini akan mengunduh malware-malware lainnya seperti contohnya ransomware untuk dijalankan di perangkat kamu seperti itu. Oke, oke selanjutnya yaitu target serangan ransomware. Nah, kita akan membahas di bab keempat ini yaitu siapa sih target serangan ransomware. Tadi di awal kita sudah bahas. Di sini kita akan lebih memperjelas siapa saja target dari serangan ransomware ini dan apa sih yang diincar dari hacker itu terhadap si korbannya. Nah, yang pertama ini adalah perusahaan besar. Yang kedua yaitu rumah sakit dan institusi kesehatan. Lalu yang ketiga ada infrastruktur publik. Dan yang keempat ada UMKM dan individu. Kita, kita ke lalu mengapa kita masuk ke yang pertama yaitu topik pertama yaitu perusahaan besar. Mengapa perusahaan besar menjadi target dari serangan ransomware? Misalnya ada 3 poin yang saya masukkan. Yang pertama yaitu si perusahaan besar menyimpan data bisnis dan pelanggan yang berharga. Jadi kalau mereka tidak bisa mengakses data bisnis dan data pelanggan, walaupun hanya beberapa menit atau beberapa detik, mereka itu akan sangat sangat merugi ya. Bisa bahkan walaupun hanya satu menit bisa mencapai kerugian miliaran mungkin. Atau bahkan yang kedua, mereka juga memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membayar tebusan. Intinya mereka punya uang lah untuk membayar tebusan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal juga tadi, bahwa si hacker ini ngapain gitu, ngehack tapi nggak ada untungnya buat mereka. Pasti mereka akan meminta uang tebusan. Kalau kalau target mereka sendiri tidak bisa membayar uang tebusan, untuk apa mereka eh, menyerang atau menyebarluaskan ransomware pada target gitu. Nah, yang ketiga, ransomware dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Ini adalah eh, mungkin bisa ada perusahaan yang tidak disukai oleh si hacker, lalu si hacker dengan maksud tujuan selain dapat uang,
untuk bisa juga si hacker mengirimkan ransomware untuk supaya perusahaannya ini merugi seperti itu. Ini contohnya ada di BSI pada tahun 2023 kemarin. Ini BSI ini adalah salah satu korban ransomware Lockbit 3.0 yang si hacker bahkan ini mencuri sekitar 1,5 terabyte data nasabah dan menuntut tebusan yang besar. Tapi di sini BSI bermain cerdik ya. Mereka tidak membayarkan denda atau uang tebusan, tapi mereka mengambil backup dari data-data sebelumnya. Seperti itu. Lalu target selanjutnya yaitu ada rumah sakit dan institusi kesehatan. Ya, mereka para hacker atau para pengirim malware atau pengirim ransomware ini tidak peduli dengan eh, orang lain. Bahkan rumah sakit dan institusi kesehatan yang bertugas untuk menjaga nyawa pasien, yang bertanggung jawab atas banyak nyawa itu tetap mereka serang dengan serangan-serangan seperti ransomware ini. Lalu mengapa rumah sakit dan institusi kesehatan ini menjadi target serangan ransomware? Yang pertama, rekam medis yang sangat penting dan yang tidak bisa hilang. Bayangkan kalau rekam medis kita hilang gitu. Itu bahkan bisa hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit itu bisa sensitif ya, bahkan bisa mengancam nyawa dari si pasien. Jadi mereka si institusi kesehatan atau pihak rumah sakit ini demi menjaga nyawa banyak pasien, mereka akan membayar sejumlah uang tebusan untuk bisa mengakses sistem mereka kembali agar rekam medis mereka juga tidak hilang. Rekam medis, rekam medis para pasien mereka tidak hilang juga. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada downtime. Downtime ini dapat membahayakan nyawa pasien. Bayangin saja kalau si sebuah rumah sakit menggunakan teknologi canggih seperti deteksi jantung yang sudah otomatis. Jadi kalau eh, jantung apa? Jadi kalau detak jantung si pasien mulai menurun akan memanggil si dokter. Bayangin aja kalau eh, sistem ini terkena ransomware dan tidak bisa digunakan saat detak jantung pasien menurun, ya tidak ada notifikasi kepada si dokter, maka si dokter ini akan kesusahan ya. Bahkan si pasien ini mungkin akan kehilangan nyawanya juga. Hal ini juga membuat si institusi kesehatan mau tidak mau membayar denda atau membayar biaya tebusan kepada si hacker untuk mendapatkan kembali kunci dari si ransomware ini. Lalu yang ketiga yaitu banyak institusi kesehatan kurang memiliki sistem keamanan cyber yang memadai. Nah, ini menjadi salah satu faktor. Kenapa? Karena ini fokus utama mereka adalah pada perawatan pasien, bukan pada perlindungan data. Nah, sehingga mereka membuat mereka itu lebih menginvestasikan pada perawatan ya, bukan. Jadi investasi mereka kepada keamanan digital mereka itu cukup rendah seperti itu. Karena mereka memang fokus utama mereka adalah perawatan pasien, menjaga pasien agar tidak kehilangan nyawanya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada infrastruktur publik. Nah, mengapa sih infrastruktur publik ini menjadi target serangan dari ransomware? Yang pertama ini ada serangan ke sistem energi, transportasi, dan pemerintahan. Ini paling banyak
ransomware itu diarahkan untuk menyerang sistem energi, transportasi, dan pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan ini menjadi down dan tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, yaitu banyak organisasi di sektor ini belum menerapkan praktik keamanan cyber yang memadai. Ini adalah sebuah fakta yang cukup menampar juga yang tadi seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa banyak perusahaan-perusahaan atau bahkan lembaga pemerintahan ini kurang memperhatikan keamanan digital mereka. Jadi kalau misal udah kena, baru mereka sadar seperti itu. Lalu yang poin ketiga yaitu kurangnya investasi dan pelatihan membuat infrastruktur ini menjadi target empuk bagi penjahat cyber. Ini karena infrastruktur publik ini tidak eh, apa umum untuk umum juga ya. Ini makanya banyak untuk banyak orang-orangnya yang tidak mendapatkan pelatihan yang layak untuk dari serangan ransomware. Contohnya bisa dari phishing email. Kalau kita sebagai orang yang mengerti atau paham kan tidak boleh asal mengklik sembarangan tautan yang dikirimkan oleh si pengirim yang tidak jelas. Tapi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut akan langsung mengklik email yang dikirimkan, walaupun itu adalah email yang berbahaya seperti itu. Ini bisa menjadi modus modus dari penyebaran ransomware juga. Oke. Lalu yang selanjutnya ada UMKM dan individu. Ini UMKM dan individu ini seringkali tidak memiliki sumber daya atau anggaran yang cukup untuk menginvestasikan dalam keamanan cyber. Ini adalah hal yang cukup menjadi dilema juga. Mereka tidak memiliki sumber daya atau anggaran yang cukup untuk untuk diinvestasikan ke dalam keamanan cyber. Nah, karena biasanya untuk banyak diinvestasikan dalam keamanan cyber adalah perusahaan besar. Tapi di perusahaan besar, khususnya di Indonesia, itu banyak juga yang tidak menerapkan atau tidak menginvestasikan di dalam keamanan cyber ya. Lalu yang kedua yaitu mereka cenderung menggunakan perangkat lunak yang sudah usang dan memiliki kebijakan keamanan yang kurang ketat. Ya ini mereka karena untuk UMKM dan individu memang faktor mereka itu sebenarnya di masalah finansial sebenarnya. Mereka memiliki dana yang pas-pasan, mereka jadi kurang maksimal untuk keamanan cyber mereka. Lalu yang ketiga yaitu mereka adalah target mudah karena memiliki sistem keamanan yang lebih lemah dibandingkan perusahaan besar. Ini jelas ya, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pihak UMKM dan individu adalah yang menjadi masalah dan dilema mereka adalah masalah anggaran di anggaran seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk day one ini. Kita tadi sudah berkenalan dengan ransomware itu apa. Lalu kita juga sudah berkenalan dengan jenis ransomware. Lalu kita juga sudah mengetahui cara penyebaran ransomware itu seperti apa. Lalu target serangan dari ransomware itu siapa saja. Kita sudah belajar itu semua di day one ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena waktu yang tidak memadai juga, untuk topik list day 2 mungkin akan dilanjutkan di pertemuan day 2 sesuai jadwal ya. Nanti di day 2 kita akan belajar tentang cara pencegahan dari ransomware. Lalu kita akan simulasikan juga ransomware. Lalu nanti kita akan masuk ke kesimpulan. Mungkin cukup sekian untuk
day one sendiri, ransomware part 2 yaitu nanti akan berjudul pencegahan strategis penanganan ransomware. Nanti ini part 2-nya akan diselenggarakan sebagai webinar mingguan ya setelah Lebaran selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Oke, menarik banget ya, Bang. Sampai ada perluan. Berarti kurang penting apa sih kalau misalnya ransomware itu harus diwaspadai karena sampai ada perluannya loh. Oke, terima kasih buat Mas Alif atas pemutaran materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Pada hari ini kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kita sudah ikutin dari awal, kemudian sampai akhir. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, buat sesi tanya jawab ini, seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman Anda yang pengen ditanyakan, silakan bertanya dapat menekan tombol raise hand atau bisa melalui chat di Zoom. Nah, itu jadi kalau teman-teman yang pengen bertanya, dipersilakan. Ini ada komentar dari Zoom. Salam dari Malaysia. Keren. Penontonnya internasional banyak sekali ini. Itu dari Malaysia. Oke, sekali lagi teman-teman, barangkali yang ada yang ditanyakan, silakan saya beri waktu untuk bertanya. Oke, sembari menunggu ada yang bertanya, saya mau nanya nih Mas Alif. Duluin ya. Jadi di ransom ini kalau misalnya kita pelajarin secara lebih dalam nih, kira-kira prospek pekerjaannya apa nih yang memungkinkan untuk di apa maksudnya? Prospek pekerjaannya itu apa ya yang dari ransom ini setelah kita pelajarin dalam itu bisa jadi apa gitu loh? Yang kira-kira memungkinkan kemudian bisa kita pelajari lebih dalam atau jadi expert lah kira-kira gitu. Nah, jadi kira-kira prospek pekerjaan apa ya? Saya izin ulangi ya pertanyaannya, Mas. Jadi tadi Mas Hazrul bertanya, kalau kita mendalami ransomware, prospek kerja apa yang bisa kita dapatkan? Seperti itu bukan, Mas? Ya betul Mas. Jadi untuk prospek kerja sendiri itu sebenarnya ransomware ini dia adalah eh, kejahatan cyber ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam pekerjaan. Tapi mungkin kalau ransomware ini kita bisa memberikan edukasi atau training kalau kita sudah menjadi expert di bidang ransomware sendiri ini kita bisa menjadi training atau untuk mengedukasi pengguna untuk tidak terkena ransomware. Kita bisa memberitahukan kepada khalayak umum ransomware ini ciri-cirinya seperti apa sih seperti itu. Lalu mungkin juga bisa dijadikan sebagai alat testing ya Mas. Kalau jadi di sistem perusahaan ini sudah kebal terhadap ransomware jenis ini atau belum? Mungkin seperti itu sih Mas. Bagaimana Mas? Bisa jadi seorang security cyber nggak Mas kira-kira Mas, dari penjagaan seperti itu? Ya, kalau masuknya itu di training sih Mas. Kalau kita menjadi expert di ransomware training dan bisa juga ke eh, red cyber bagian red team atau si apa pengecekan ya pengetesan sistem seperti itu Mas. Oh gitu. Terima kasih Mas Arif atas jawabannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjutkan ke acara penutup. Itu pengenalan profil Dashboard Network yang akan dibawakan oleh Saudara Satria. Saudara Satria, Mas, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Razak dan pada kesempatan kali ini
Saya akan memperkenalkan Bestpad Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Baik, di sini ada daftar isi yang akan saya kasih tahu mulai dari tentang Bestpad Network, visi dan misi, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikat kami, dan kemudian kontak kami. Baik, masuk ke daftar yang pertama, yaitu tentang kami. Bestpad Network didirikan pada tahun 2016, dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Nah, kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui solusi data center, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Dan kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, di sini visi kami menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Adapun misi kami, yang pertama yaitu memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Yang ketiga, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikat. Yang keempat, membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Nah, di slide ini, kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang kami miliki di Bestpad Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan teman-teman. Yang pertama yaitu computing network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi teman-teman. Solusi kami memungkinkan teman-teman untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua yaitu network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan jaringan kabel yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT teman-teman dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan struktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan teman-teman. Yang ketiga, cyber security. Keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem teman-teman dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan teman-teman tetap aman. Yang keempat, data center. Kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis teman-teman dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi, one-stop solution. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu teman-teman, mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support and maintenance and supply material. Nah, intinya, kami berusaha menjadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman bisa fokus ke bisnis tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Di slide ini, saya akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpad Network, yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan teman-teman. Yang pertama yaitu consulting. Dalam layanan ini, kami membantu mencari solusi terbaik untuk permasalahan IT dan infrastruktur jaringan. Ibaratnya, kami menjadi partner diskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun strategi, dan memberikan saran profesional agar
bisnis berjalan lancar. Yang kedua, training. Nah, layanan training kami dirancang untuk supaya tim teman-teman bisa lebih paham dan terampil dalam mengoperasikan teknologi atau sistem tertentu. Kami menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan spesifik, jadi peserta bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat. Yang ketiga, implementation. Di tahap ini, kami tidak hanya memberi saran, tetapi juga turun tangan untuk memasang, mengkonfigurasi, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Tujuannya supaya solusi yang sudah direncanakan bisa diterapkan dengan optimal dan minim kendala. Yang keempat, manage service. Kami menyediakan layanan pengelolaan sistem dan infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari pemantauan, pemeliharaan, hingga troubleshooting. Dengan begitu, teman-teman bisa fokus pada kegiatan bisnis utama tanpa perlu repot mengurus hal-hal teknis. Yang kelima, outsourcing. Jika kebutuhan, eh, jika teman-teman butuh tambahan tenaga ahli, kami siap menyediakan sumber daya profesional yang berpengalaman. Ini membantu perusahaan teman-teman mengisi posisi atau keahlian tertentu tanpa harus merekrut karyawan baru secara permanen, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting. Seperti ini, surat keterangan pengalaman kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ini juga ada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan juga ada surat keterangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi surat-surat keterangan kerja lainnya. Intinya, semua dokumen ini menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT dan data center untuk berbagai instansi dan kebutuhan. Di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja teman-teman. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmentasi routing MPLS, Mikrotik, dan CCIE SP yang diadakan di lokasi internasional seperti Singapura. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Nah, kalau teman-teman tertarik ikut training atau mau tanya-tanya lebih lanjut, dapat langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp 081991448413 atau bisa melalui email di training@bestpaidnetwork.com. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan managed service. Pada foto-foto tersebut terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat jaringan, pengecekan server, hingga penataan kabel. Ini contoh nyata dari proses implementation and managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Di sini juga ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, kemudian ada Metrocom dan Trinocats. Nah, ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi, klien bisa dapat tenaga profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpaid Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Nah, kenapa harus memilih kami? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kami berpengalaman sejak 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Yang kedua, kami mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Nah, yang ketiga, kami juga memakai teknologi terbaru sehingga update dengan perkembangan industri. Yang keempat, kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma sekedar sistem dan perangkat, tetapi bagaimana kita menggunakan untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, bicara soal kepercayaan,
Kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global. Jadi teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu up to date dan menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan beberapa vendor global mulai dari Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper, Ruiji, Cisco, dan Huawei. Dan di sini kami juga sudah bekerja sama dengan instansi pemerintahan, mulai dari BSSN, TIK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Pertamina, Telkom Indonesia, PINS, Bank Indonesia, OJK, Bank BRI, dan masih banyak lagi. Dan juga di perusahaan swasta kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Nokia, Dana, Fujitsu, Mizuho, Ebara, Ria Busana, dan masih banyak lagi. Tim kami juga terdiri dari profesional bersertifikat yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka, seperti dari Cisco, Fortinet, Juniper, Huawei, H3C, Mikrotik, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, bisa konsultasi mulai dari konsultasi, pelatihan sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami. Dan juga teman-teman bisa cek eh, info lengkap kami di website kami di www.bestpadnetwork.com atau email kami yaitu info@bestpadnetwork.com. Kantor kami itu berlokasi di Jalan Lombok 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang. Kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap membantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu untuk connect dengan kami. Nah, teman-teman, Bestpad sekarang juga punya buku terbaru soal segmentasi routing MPLS. Isinya lengkap, mulai dari konsep dasar sampai panduan konfigurasi tahap demi tahap. Cocok untuk teman-teman yang mau paham teknologi jaringan modern, khususnya di ranah service provider. Per buku itu harganya 100.000 dan lebih menarik lagi, jika teman-teman pre-order sekarang, itu bakal dapat diskon 10% plus gratis ongkir. Jadi ini kesempatan bagus buat menambah koleksi buku dan memperdalam skill jaringan tanpa harus mengeluarkan biaya pengiriman. Kalau teman-teman penasaran atau mau tanya lebih lanjut, bisa hubungi kami di kontak yang tertera di bawah. Nah, teman-teman, selain buku segmentasi routing MPLS, Bestpad Network juga punya dua buku keren lain, seperti OSPF, dan juga ada buku Workbook CCNA versi 127.2.1.1. Keduanya itu ditulis oleh Bapak Danuyoto yang sudah bersertifikat CCIE dan dirancang khusus untuk teman-teman yang mau lebih paham dunia jaringan, mulai dari konsep dasar seperti teknik konfigurasi dan troubleshooting. Oh ya, ada satu lagi yang nggak kalah menarik. Bestpad Network juga menyediakan e-book gratis yang bisa teman-teman download langsung dari website kami di www.bestpadnetwork.com. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah ilmu tanpa biaya, langsung aja kunjungin website kami dan download e-book gratis di situ. Nah, kami juga mengadakan pelatihan online full concept and full config LAN switching yang dipandu langsung oleh Bapak Danuyoto selaku konsultan engineer dan CEO trainernya Mas Aldi Arya Putra Febriana. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar hingga konfigurasi LAN switching secara detail dengan materi yang mudah dipahami. Nah, kami juga memberikan fasilitas e-sertifikat, grup diskusi, dan garansi paham atau uang kembali, sehingga teman-teman bisa belajar dengan tenang dan lebih percaya diri. Baik, demikian presentasi mengenai company profile Bestpad Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.